Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak gitu. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berkurban atas rezeki yang kita punya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagi yang mampu dan bagi orang yang mencukupi gitu, yang punya uang yang cukup gitu untuk berkurban, itu wajib akan berkurban. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul bermuajahah di acara santunan atau istighosahan dan istighosahan serta yasinan di acara sore Jumat berkah ini. Semoga niat demi niat, langkah demi langkah kita dari rumah kita masing-masing senantiasa kita dijadikan amal kebaikan untuk kita semua sebagai bekal di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi termulia yang jauh di mata namun dekat di hati, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarga, para sahabat, para tabi'in atau tabiatnya, para alimul ulama solihin, dan semoga bil khusus kita yang hadir senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki dan kita akan menghadapi yaitu bulan atau tahun Islam ya. Hari besar Islam gitu. Yakni yang disebut yaitu hari Id atau Idul Adha. Berapa hari lagi? Kalau gak salah tanggal 29, kalau gak ada perubahan. Apa? Lebaran itu? Adha gitu. Dimana kita mengenal Lebaran Idul Adha, di sana tempatnya beribadah kepada Allah yang pertama yaitu sering diadakannya atau beriringan melaksanakannya ibadah haji di Mekah atau di Baitullah di sana. Dan kita di sini dan umat muslim di seluruh dunia senantiasa mengadakan yang namanya berkurban. Ya, berkurban. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya sudah sangat jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk berkurban. Seperti yang tadi Kakak bacakan di awal Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka ya, yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak gitu. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berkurban atas rezeki yang kita punya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
gitu. Bagi yang mampu dan bagi orang yang mencukupi gitu, yang punya uang yang cukup gitu untuk berkurban, itu wajib akan berkurban, ya. Terus kelanjutannya faila hukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah. Itu sudah sangat jelas perintah Allah dalam Quran, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, penganjuran untuk berkurban. Gitu. Sehingga di dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi manjada saatan, ya, manjada saatan, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk berkurban, ya, falam yudokhi, tetapi dia enggan untuk berkurban. Ini hadisnya lumayan nyentil gitu, ya, lumayan keras. Maka kata Rasulullah SAW, jangan dekat-dekat jangan mendekati, ya, atau jangan dekat-dekat ke tempat sembahyang. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya uang yang cukup, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kelebihan uang, ya, dengan keluasan uang uang atau harta gitu yang cukup untuk berkurban, maka keluarkanlah. Ada hikmah di dalam kurban tersebut. Yang pertama, hikmahnya yaitu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas, ya, pengertian dari kata takwanya juga. Apa kata takwa? Apa yang disebut takwa? An imtisali awamirillah wajtinabin nawahihi. Yang disebut takwa itu yaitu melaksanakan atas perintah yang telah Allah perintahkan dan menjauhi atas apa yang Allah larang. Tadi yang pertama, imtisali awamilih, menjalankan atau melaksanakan atas perintah Allah. Tadi kurban perintah Allah sudah jelas di dalam Quran yang tadi kita sebutkan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Terus Rasulullah menganjurkan yang barusan kakak bacakan sabdanya, gitu. Maka wajib bagi orang yang mampu, gitu, ya, wajib bagi orang yang mampu. Itu hikmah yang pertama, yaitu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan takorub kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hikmah yang selanjutnya yaitu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas apa? Pertama, atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan dengan Idul Adha yang sekarang, gitu. Kemarin kita ikut Idul Adha, sekarang alhamdulillah dipertemukan kembali dengan Idul Adha. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, atas harta yang telah Allah berikan kepada kita. Maka patut kita syukuri, ya, dengan cara apa? Dengan cara seperti itu, dengan cara berkurban. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya jikalau kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat yang telah diberikannya, gitu. Maka pada hakikatnya, pada logikanya, pada dohiriannya berkurang harta kita, ya. Namun pada keberkahannya berbeda, malah bertambah, malah Allah menjanjikan akan membalas berkali-kali lipat. Ya. Terus hikmah yang kedua atau
fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua, jikalau kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadis Imam Ibnu Majah Imam Ibnu Ahmad pun meriwayatkannya, yang hadisnya bahwasanya kata Rasulullah SAW, dari setiap lembar bulu hewan yang dikurbankan, ya, dari setiap bulu atau lembar bulu hewan yang dikurbankan itu menjadi amal kebaikan untuk kita. Bayangkan kambing berapa tuh? Udah pernah hitung nggak bulunya berapa? Itu rambut kambing udah pernah hitung berapa jumlahnya itu? Ribuan bahkan jutaan. Bayangkan itu. Kalau misalkan kita tarik, kalau misalkan ada 1 juta bulu misalkan, berarti kita pada hari itu mendapatkan 1 juta kebaikan. Masya Allah. Coba kalau kita misalkan sengaja melakukan kebaikan misalkan dituntut satu-satu, ya, ada misalkan batu kita pinggirin jadi pahala, jadi kebaikan. Misalkan ada orang yang minta bantuan, kita bantu. Ada orang yang misalkan sedang kesusahan, kita bantu gitu, ya. Terus ada lagi misalkan ada pohon yang jatuh di jalan misalkan, terus kita singkirkan, itu amal kebaikan, ya. Tapi bisakah dalam satu hari kita mengumpulkan kebaikan sampai 1000 kebaikan? Bisa gak? Tapi satu kali kurban, ya, satu kali kurban dalam satu hari kita bisa mendapatkan beribu-ribu kebaikan. Masya Allah, gitu, ya. Itu hikmahnya, keutamaannya atau fadilahnya. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya dalam berkurban kita bisa melihat